Sesampainya di langit, Li Qingyue disambut oleh seorang pengurus dari Aula Changlei bernama Chang Tu. Pandangan pertamanya langsung tertuju pada bangunan aula yang tampak sederhana, jauh dari bayangannya tentang tempat tinggal seorang tokoh penting di alam langit. Chang Tu menjelaskan bahwa puncak Tianmu akan menjadi tempat tinggal Li Qingyue mulai hari ini. Namun, Li Qingyue terlihat ragu dan bertanya, apakah aku dan Tetua Agung tidak tinggal bersama? Chang Tu menundukkan kepala sedikit. Tetua Agung sedang sibuk dengan urusan penting. Setelah semua selesai, beliau akan datang sendiri. Ucapan itu membuat Li Qingyue sedikit kecewa. Hari ini adalah hari pernikahanku, tapi kenapa dia tidak ada di sisiku? Chang Tu kemudian memperkenalkan seorang pelayan muda bernama Ning Yan. Dia adalah pelayan pribadi Nyonya dan dapat diperintah sesuka hati. Setelah memperkenalkan Ning Yan, Chang Tu pamit dan segera pergi melapor kepada Tetua Agung Bai Jisui. Saat menerima laporan tersebut, Bai Jisui termenung. Dalam diam, ia teringat akan masa lalu bersama Dewi Siling, seorang wanita dengan penampilan yang sangat mirip Li Qingyue. Apakah dia benar-benar mirip dengan Dewi Siling? Tanyanya perlahan. Chang Tu mengangguk, namun menjawab jujur, secara penampilan memang sangat mirip, namun dari sikap dan aura, mereka berbeda jauh. Merasa bosan hanya menunggu di rumah, Li Qingyue mulai gelisah, perutnya pun terasa lapar. Ia memanggil Ning Yan dan meminta sesuatu untuk dimakan. Ning Yan pun memberikan sebuah buah aneh berwarna merah keemasan. Buah ini akan membuatmu kenyang seharian, ujar Ning Yan sambil tersenyum. Buah ini berasal dari pohon dewata, yang tumbuh dari energi spiritualku sendiri. Aku dulu adalah roh pohon yang menjalani kultivasi hingga memiliki bentuk manusia. Li Qingyue tertarik dan bertanya lebih banyak, namun hatinya masih resah. Akhirnya ia memutuskan untuk turun dari puncak Tianmu dan mencari Bai Jisui sendiri. Dengan bantuan Ning Yan, mereka menggunakan akar pohon untuk menuruni puncak Tianmu. Setelah tiba di dataran bawah, Li Qingyue berjalan menyusuri jalan setapak yang sunyi. Tanpa disadari, ia masuk ke dalam sebuah gua gelap. Di sana, beberapa sosok misterius menyerangnya. Ia terluka parah dan akhirnya jatuh pingsan. Namun, Bai Jisui tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Saat Li Qingyue terbangun, ia mendapati dirinya berada di tempat asing. Ia bangkit perlahan dan berjalan keluar, mencoba memahami di mana dirinya sekarang berada. Di sisi lain, Bai Jisui tengah mengadakan rapat dengan para muridnya di Aula Chongwu. Saat itulah, Li Qingyue tiba-tiba muncul dan memanggil Bai Jisui dengan suara penuh kerinduan. Namun, murid-murid di sana tidak menyambutnya dengan hangat. Mereka menganggap Li Qingyue tidak sopan karena langsung memanggil Tetua Agung tanpa etika. Mereka memintanya untuk segera pergi. Saat Li Qingyue hendak melangkah mundur, Bai Jisui justru menariknya masuk dan memperkenalkannya kepada semua orang. Mulai hari ini, Li Qingyue adalah nyonya guru kalian. Li Qingyue pun tersenyum lega. Akhirnya, ia diakui secara terbuka. Bai Jisui kemudian bertanya, "Kenapa kamu nekat datang ke Aula Changlei mencariku?" Li Qingyue menjawab, "Apakah Tetua Agung tidak tahu, tidur sendirian di malam pernikahan bisa membuat hubungan suami istri menjadi renggang?" Sementara itu, di sekte Jingyun, Sheng Xuan sedang melakukan latihan melawan adik seperguruannya. Tetua sekte menghentikan pertarungan dan menasihatinya untuk tidak terburu-buru dalam meningkatkan kekuatan. Keseimbangan antara ambisi dan ketenangan adalah kunci kemajuan, katanya. Kembali di Aula Changlei, Li Qingyue dan Bai Jisui hampir melewati malam pertama mereka bersama. Namun, di saat terakhir, Bai Jisui tampak ragu untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Ia menggunakan mantra tidur pada Li Qingyue, yang akhirnya membuat Li Qingyue tertidur duluan.
Ketika Li Qingyue terbangun, ia mendapati dirinya sendirian, dan tak lama kemudian, Chang Tu datang membawa banyak makanan. Nyonya harus kembali ke puncak Tianmu, ucapnya. Ini adalah perintah dari Tetua Agung. Awalnya, Li Qingyue menolak. Namun akhirnya ia menuruti permintaan tersebut karena ini adalah peraturan dari klan dewa. Dalam perjalanan kembali ke puncak, Li Qingyue mengikuti peta yang dibawanya. Di tengah jalan, ia melihat seorang wanita berbaju merah berlari ketakutan. "Lari, jangan berada di sini!" teriak wanita itu sebelum pergi. Li Qingyue yang kebingungan hanya berdiri diam. Tiba-tiba, beberapa orang muncul dan membawanya paksa ke sebuah tempat pernikahan. Di sana, Li Qingyue disiapkan untuk menikah dengan seorang pria asing dalam sebuah ritual misterius. Namun, sebelum ritual selesai, Mei Jisui datang dan membuat semua orang di tempat itu segera memberi hormat kepadanya. Kehadirannya yang mendadak menghentikan upacara itu. Oke guys, cerita ini belum berakhir. Nantikan cerita kelanjutannya di episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan.